Hati kita itu ada tiga. Ada tiga mata hati kita tuh. Pertanyaannya, hati kita itu hidup atau mati? Yang disebutkan di dalam oleh Al-Ghazali, hati itu ada tiga. Yang pertama namanya qalbun maridun. Pertama, hati yang mati. Ada hati yang mati. Itu nggak lihat apa-apa itu. Dibawa aja, yuk irit pengajian, dengar ceramah. Enggak. Kenapa? Hati sudah mati. Ayo dengar Al-Quran, enggak peduli. Mau bawa zikir, enggak mau. Kenapa? Hatinya sedang mati. Masya Allah. Itu yang disebut dengan mayat-mayat berjalan. Kayaknya kayak hidup, tapi hatinya mati. Pada hakikatnya dia adalah mayat. Dia adalah mati. Karena hatinya matilah, makanya dia berselingkuh, dia berjudi, dia korupsi. Itu kan sudah mati itu di sisi Allah. Orang korupsi, orang selingkuh, berjudi, itu sudah mati itu di sisi Allah. Nah, orang-orang yang sudah mati hatinya itu pula lah yang paling banyak diangkat jadi pemimpin-pemimpin kita. Berjalan dia kemana-mana. Kita bertanya, ini manusia apa mayat? Dia jadi pemimpin kita juga, bergoyang-goyang juga dia. Ini manusia apa mayat ini? Kenapa orang berselingkuh itu dikatakan mati? Karena dalam Islam, orang yang berselingkuh itu hukumnya hukum rajam sampai mati. Dimasukkan ke dalam tanah, badannya, keluarkan kepalanya sedikit, lalu rame-rame dilempar dengan batu sampai mati. Itu namanya dirajam. Syaitan itu besok kayak gitu dirajam. Maka kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang kena rajam. Jadi setan itu dirajam seperti itu besok. Nah, jadi kalau hatinya sudah mati, pada dasarnya orang selingkuh itu dia sudah mati. Hukuman mati. Karena di Indonesia tidak diberlakukan hukuman mati, maka dia berjalan pada sisi Allah, dia sudah mati. Jadi pejabat pula dia, jadi pemimpin dia. Kita melihat dia seperti manusia biasa. Di sisi Allah dia sudah mati, dia sudah bangkai. Kalau dia jadi pemimpin bangkai, mayat yang berjalan. Itu istilahnya, dia berjalan padahal dia sudah mati di sisi Allah. Dia adalah mayat. Nah, yang mati itu hatinya gemar dia dengan maksiat, minuman keras, judi, perselingkuhan. Ada gak pejabat negara tertangkap selingkuh? Ada. Di hotel ketangkap. Padahal suaminya juga punya jabatan tinggi. Yang selingkuhannya juga. Nggak ada kurangnya. Apanya yang kurang? Hatinya. Itu makanya wah iya, Masya Allah. Ada pula kiai yang hatinya mati ketika melihat santrinya. Memalukan sekali. Karena kita ini para ustaz kan berada pada jajaran kiai. Cuma kiai di pesantren, kalau kita kiai di masjid. Seolah-olah diri kita. Jadi kita jadi malu ya Pak Imam ya. Melihat ada kiai dengan santrinya hatinya mati gitu, kita jadi ikut malu. Moral para ustaz rasanya tercoreng. Ya Allah, yang merasa enggak tercoreng itu berarti hatinya sudah mati. Ya Allah, sedih saya. Kadang-kadang mau menangis melihat keadaan seperti itu. Ya, dunia ini memang banyak sekali maksiat-maksiat dilakukan oleh orang yang hatinya sudah mati. Masyaallah. Nah, maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, ada yang pertama yang hatinya mati. Yang kedua ada yang hatinya tidak mati, tapi disebut sakit. Qalbun maridun.
hatinya sakit. Bagaimana hati yang sakit ini? Ya seperti orang yang sakit. Kadang-kadang mau makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mau ibadah, kadang-kadang tidak. Nah, perumpamannya yang termudah adalah seperti televisi. Jadi kalau televisi yang rusak itu, yang sakit itu, dicokkan ke listrik, terdengar suaranya, bersemut-semut, kadang-kadang keluar gambarnya sedikit, dan itu udah hilang. Dihentikan, sudah tuh muncul lagi, sudah tuh hilang. Seperti itulah hati yang sakit. Kadang-kadang dia mau ibadah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang terdengar azan oleh dia, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bangun dia waktu zuhur, subuh, kadang-kadang tidak. Tidak stabil, tidak konsisten. Kenapa? Hatinya sakit. Apa bahasa Arabnya? Qalbun maridun atau qalbun marid. Yang berbahaya qalbun mayit, seperti televisi yang bukan saja rusak, nggak hidup lagi, dicokkan ke listrik, suaranya nggak ada, gambarnya juga tidak ada, hening, diam sama sekali. Nah, itu televisi yang mati. Seperti itulah hati yang mati. Nah, yang paling bagus kata Imam Ghazali, hati yang ketiga. Hati apa Pak Imam? Nah, itu dia, hafal Pak Imam. Qalbun salim, hati yang sehat. Jadi salim itu artinya sehat. Nah, hati yang sehat itu bagaimana? Seperti televisi yang kita cokkan, ada suaranya. Begitu kita setel, ada gambarnya, jelas kelihatannya. Nah, itulah di dalam Al-Quran dikatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ini tidaklah bermanfaat hartamu yang banyak, tidak bermanfaat anakmu yang kamu banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hatinya yang sehat. Apa isinya hati yang sehat itu? Di dalamnya ada khauf. Khauf itu takut akan azab Allah. Tetapi juga ada roja, namanya dalam hati yang sehat. Roja itu apa? Punya harapan. Jadi ketika dia salat Allahu Akbar, ada harapan kepada Allah. Jadi khauf dan roja ini itu dimiliki oleh hati yang sehat. Roja itu artinya punya harapan. Ada radio roja ya, televisi roja ada ya. Itu harapan artinya. Punya pengharapan. Khauf punya kecemasan, ketakutan terhadap teguran Allah. Nah, jadi khauf dan roja, khauf dan roja. Inilah yang didalami oleh Imam Al-Ghazali. Orang mana Al-Ghazali? Orang Iran. Jadi ilmuwan-ilmuwan Islam besar-besar dunia itu 90% orang Iran. Yang dulu disebut dengan Persia. Tapi bukan Iran saja, Irak dan Iran itu bukan orang Arab, orang Persia. Orang Persia ini sudah mempunyai tradisi ilmu, keilmuan, penelitian sebelum Islam masuk. Jadi sebelum Islam masuk ke Rusia, ke Persia, mereka sudah punya tradisi keilmuan, meneliti, termasuk tentang bom, tentang kimia.
Sudah ada mereka. Begitu Islam masuk, dia baca ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang beriman dan berilmu sampai ratusan derajat. Kata Imam Al-Ghazali, sampai 700 derajat bedanya dengan orang yang hanya beriman saja tanpa ilmu, atau berilmu saja tanpa iman. Digabungkan iman dan ilmu, digabungkan, nah itu ditinggikan derajatnya oleh Allah 700 derajat. Nah, jadi beriman hormat, itu pentingnya ilmu-ilmu pengetahuan. Orang Arab tidak punya tradisi ilmu tentang ilmu alam. Yang punya tradisi Arab itu adalah tradisi puisi dan syair. Jadi ketika Islam datang kepada orang Arab yang dibawa oleh Rasulullah, itu ahli-ahli penyair semuanya di mana-mana. Nah, karena dia ahli dalam syair, maka Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah mengalahkan syair-syair yang ada di Arab. Itulah dia Al-Quran. Maka padamlah ahli-ahli syair yang itu dibandingkan dengan Al-Quran. Kalau hidup juga lomba-lomba puisi itu, hidupnya hanya sekedar budaya saja, sudah kalah oleh Al-Quran. Dan ahli-ahli syair tadi akhirnya dia lebih suka menghafal Al-Quran dibandingkan dengan hafal puisi-puisi yang ada beredar di situ. Nah, itu hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.